down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Siva Nazila Diraya. Nah, pada bab 7 ini kita akan membahas mengenai login to Linux. Nah, sebelum itu saya akan memberikan sedikit penjelasan nih teman-teman mengenai power off versus vs save serta export dan import. Oke, langsung saja kita ke penjelasannya ya teman-teman. Yaitu power off vs save. Di sini kita sudah mempunyai Ubuntu server. Oke, kita nah seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, jadi kalau misalnya power off itu ketika kita memencet tanda silang ini, maka di situ terdapat save the machine seperti ini, save the machine dan power off the machine. Jadi apa sih perbedaan dari keduanya ini? Nah, jadi kalau misal kita memencet yang power off the machine itu, maka phone mesinnya itu akan di shutdown, akan dimatikan secara keseluruhan seperti kita men-shutdown pada laptop atau komputer. Nah, sedangkan kalau misalnya kita memencet yang save the machine state, maka itu kayak diibaratkan kita akan men-sleep laptop kita. Jadi itu hanya kayak sementara saja. Kalau kita merunning kembali, maka si virtual mesinnya itu kembali ke tampilan yang sebelumnya. Oke, teman-teman, kita langsung aja praktekkan ya, biar kita tidak bingung. Oke, pertama-tama di sini kita kasih tulisan ls dulu ya teman-teman. Kemudian kita klik tanda silang dan kita klik yang save the machine state, karena kita akan mempraktikkan mengenai save the machine state. Jadi kita oke. Nah, lalu kita start lagi atau kita running lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya masih ada tulisan ls-nya. Jadi kalau pakai save itu akan kembali ke virtual machine, dimana pada tampilan yang terbaru atau sebelumnya. Sedangkan kalau kita ke power off itu kita langsung aja kita praktikkan ya teman-teman. Kita tanda silang, kita power off the machine, lalu kita oke. Lalu kita start lagi. Nah, setelah di running, teman-teman bisa lihat sendiri kalau misalnya tulisan ls-nya itu sudah hilang karena sudah kita power off, kemudian jalankan lagi. Maka ini akan kembali ke tampilan baru. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan mengenai ekspor dan import ya teman-teman. Jadi konsep dari ekspor import itu biar si virtual machine ini bisa kita ekspor dalam bentuk file dan kemudian file tersebut bisa kita import ke perangkat lain ya teman-teman. Oke, biar tidak bingung kita langsung saja prakteknya. Di sini teman-teman bisa klik yang file, lalu export applications. Teman-teman pilih yang Ubuntu mau diekspor dan finish. Nah, teman-teman tunggu. Jika sudah, kalian bisa buka file explorer. Lalu di sini itu pasti ada Ubuntu server yang kalian tadi ekspor. Nah, untuk importnya itu kalian bisa klik kanan, buka dengan VirtualBox Manager. Nah, di sini itu kalian bisa pilih mau taruh di mana ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kalian finish. Kalian tinggal tunggu, ini sedang mengimport ya teman-teman. Nah, jika importnya sudah selesai, maka akan muncul Ubuntu Server 1 ya teman-teman, dimana Ubuntu Server ini merupakan hasil dari import. Nah,
Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke materi yang dari bab ketujuhnya. Nah teman-teman, di materi bab 7 itu ada dua ya pembahasannya. Yang pertama yaitu login to Debian dan fixing Debian resolution. Nah pertama kita akan login to Debian dulu, lalu kita running ke Debiannya. Start. Nah, di sini sudah ada akun kita ya teman-teman. Langsung saja kita akan klik ini. Oke, dan kita ingat-ingat kembali pada saat proses instalisasi kita memasukkan dua password nih. Yang pertama password untuk root dan yang kedua password untuk server. Nah, di sini kita menggunakan password untuk server. Kita masukkan. Enter saja. Nah, di sini kita sudah masuk ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman merasa ini kekecilan, teman-teman bisa klik kanan pada kursor yang di dalam ini. Kemudian pengaturan, lalu kita ke tampilannya teman-teman. Nah, lalu untuk resolusinya kalian bisa memilih sesuai yang kalian inginkan. Kalau misalnya saya memilih yang 16 pixel, kita terapkan simpan perubahan. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah begini sudah besar ya teman-teman, sudah lumayan. Nah selanjutnya bagaimana nih kalau misalnya kita ingin melihat aplikasi-aplikasi apa saja yang ada di dalam Linux. Oke, kita pergi ke aktivitas. Sini ya teman-teman, aktivitas. Lalu kita cari aja aplikasinya. Oke, di sini saya akan mencari terminal. Ini ya. Karena di praktik-praktik selanjutnya kita akan menggunakan terminal. Langsung aja kita klik. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam terminalnya ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa ini kekecilan, teman-teman bisa klik Ctrl, Shift dan Pause ya teman-teman. Seperti ini sudah besar teman-teman. Ingat, untuk memperbesar layarnya di terminal ini teman-teman bisa klik Ctrl plus Shift dan plus. Oke, ini sudah bisa langsung memperbesar ya teman-teman. Nah kalau misalnya teman-teman ingin kembali, teman-teman bisa klik silang saja ya. Jadi ini itu sama seperti kayak kita menggunakan desktop pada laptop kita. Nah selanjutnya kita akan membahas materi mengenai fixing Debian resolution. Oke, di sini kalau kalian lihat tampilannya itu belum full screen seperti full di laptop kita. Seperti ini pinggir-pinggirannya teman-teman bisa lihat masih ada putih-putih seperti ini ya. Dan bagaimana sih caranya biar full screen? Teman-teman bisa langsung pergi ke view, kemudian pilih yang full screen mode. Nah
Sini sudah ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen kembali ke awal, itu teman-teman bisa lihat di sini ada garis-garis putih. Teman-teman bisa klik aja ya. Lalu teman-teman bisa klik yang seperti tanda ini ya teman-teman. Klik. Dan ini akan kembali ke awal. Nah, jika ingin kembali lagi ke full screen itu teman bisa view full screen. Nah, udah seperti ini. Ini sudah full screen kembali ya teman-teman. Nah, mungkin segitu saja untuk pembahasan di modul 7 kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.